Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor. Di video kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Sosok Menyerupai Nyak Siah yang ditulis oleh Mayang Indah. Anda juga bisa membaca cerita lengkapnya di KMB App. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai ceritanya. Diceritakan di sebuah kampung ada seorang nenek bernama Nyak Siah. Nenek itu baik hati dan ramah pada semua warga di kampung, dan hampir semua warga kampung kenal pada Nyak Siah. Singkat cerita, Nyak Siah meninggal karena umur yang sudah tua. Seminggu setelah Nyak Siah meninggal, suasana di daerah itu masih terasa sama. Gang sempit yang biasanya ramai, kini sunyi senyap. Meskipun waktu sudah memasuki sore, rasa dingin yang tidak biasanya menyelimuti. Semenjak Nyak Siah meninggal, banyak yang bilang aura di sekitar rumahnya terasa berubah. Aura mistis seolah menggantung di udara, membuat siapa saja yang lewat merasa bulu kuduknya berdiri. Warga sekitar memang dikenal dekat dengan Nyak Siah, seorang wanita tua yang sudah berpuluh tahun tinggal di daerah itu. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang merasa was-was. Cerita tentang rumah Nyak Siah. Sejak kematiannya, rumah itu sering terdengar suara-suara aneh, terutama di malam hari. Wati, anak kedua Nyak Siah yang tinggal di rumah itu setelah kematian ibunya, mengaku sering mendengar langkah kaki di malam hari. Mungkin cuma perasaan, pikirnya waktu itu. Tapi ketika suara itu semakin sering terdengar, terutama menjelang malam tahlilan ke-7, Wati mulai merasa ada yang tak beres. Hari ke-7 pun tiba. Wati ditemani satu adiknya dan abang laki-lakinya, Isyah dan Arun, sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk tahlilan. Mereka juga dibantu oleh cucu-cucunya Siah, Mei, Rina, dan Nela. Mereka semua tinggal sementara di rumah Nyak Siah sejak kepergiannya. Merasa wajib untuk mengurus segala hal sampai tahlilan selesai. Wati dan adiknya sedang sibuk di dapur, sementara Mei dan dua sepupunya membereskan ruang tamu. Semuanya terasa normal, hingga tiba-tiba langit yang semula cerah mulai berubah menjadi mendung yang sangat gelap. Lah, ini ngapa mendadak mendung ya? Padahal kemarau, gumam Isyah sambil melirik ke luar jendela. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Fokus aja beresin. Malam ini kan malam terakhir, harus selesai tepat waktu, jawab Wati. Namun, tak lama setelah itu, hujan turun deras dengan tiba-tiba. Petir menggelegar keras sampai membuat beberapa orang di rumah itu serentak kaget. Semua orang langsung berhenti beraktivitas dan memandang keluar jendela. Jalan yang tadinya kering mulai dibanjiri air. Sementara, suara gemuruh petir bersautan di langit. Ini benar-benar kagak wajar. Musim kemarau, tapi hujan gede begini, kata Arun sambil mengelengkan kepala. Wati mencoba menenangkan diri dan abang adiknya. Udah, mungkin kebetulan aja, kita fokus selesaiin dulu. Hujan kayak gini pasti ntar reda juga, ujarnya. Namun, hujan terus mengguyur tanpa henti hingga maghrib. Gang sempit di depan rumah Nyak Siah sudah penuh dengan air, mengalir deras seperti sungai kecil. Jalanan becek dan licin, membuat siapapun yang ingin datang ke tahlilan malam itu harus berjuang ekstra. Ajaibnya, meski jalanan banjir, satu persatu warga tetap datang. Tak ada yang absen, bahkan orang-orang yang jarang keluar rumah pun ikut hadir. Seakan-akan ada sesuatu yang memaksa mereka untuk datang.
meski kondisi cuaca tidak mendukung. Setelah azan maghrib berkumandang, rumah Nyak Siah mulai penuh sesak. Orang-orang duduk bersila di atas tikar yang sudah digelar di ruang tamu. Bau dupa bercampur dengan bau tanah basah dari luar menciptakan suasana yang ganjil. Wajah-wajah yang datang tampak serius, ada yang terlihat tegang. Suara gemericik air dari luar sesekali terdengar, diselingi oleh hembusan angin yang menusuk tulang. "Assalamualaikum," ucap ibu-ibu pengajian yang berbondong datang sambil menjinjing rok gamis yang dikenakan. "Waalaikumsalam, silakan Bu masuk. Terima kasih ya, tetap nyempetin datang ke tahlilan Nyak Siah walaupun becek-becek gini," sahut Wati sambil menyalami tangan ibu-ibu tadi. Di tengah suasana yang hening, Ustazah yang memimpin tahlilan mulai melantunkan doa. Suaranya lembut dan penuh penghayatan. Namun ada sesuatu yang berbeda di malam itu. Setiap bacaan yang keluar dari mulutnya terdengar lebih berat. Para warga yang hadir mulai ikut tenggelam dalam lantunan doa. Namun beberapa dari mereka tak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang menyelimuti ruangan. Mei, cucu Nyak Siah, duduk di sudut ruangan sambil terus melirik ke arah kamar neneknya yang pintunya setengah terbuka. "Kok hawanya beda banget ya? Dingin. Padahal kemarinan kagak gini," bisik Mei pada Rina, sepupunya yang duduk di sebelahnya. "Iya, gue juga ngerasa gitu. Dari tadi gue merinding aja," jawab Rina pelan. Sementara itu, di luar angin kencang mulai bertiup, membuat tirai di dekat jendela berkibar. Tiba-tiba Ustazah memimpin tahlilan berhenti membaca doa. Matanya menatap tajam ke arah pintu kamarnya Nyak Siah. Ia merasa ada sesuatu yang lewat di depan pintu. Sepertinya bayangan hitam yang bergerak cepat menuju kamar tersebut. Ustazah itu mengenyitkan dahi, mencoba memastikan apa yang baru saja dia lihat. "Ada apa, Bu?" tanya salah satu warga yang duduk di dekatnya. Barusan saya lihat ada yang lewat ke kamarnya Siah," jawab Ustadz itu dengan suara pelan namun terdengar tegas. Semua orang langsung terdiam. Mata mereka kini tertuju ke arah pintu kamarnya Siah. Namun tak ada yang berani mendekat. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Mei dan Rina yang duduk paling dekat dengan kamar itu saling memandang dengan wajah tegang. "Apa kita periksa, Bu?" tanya Pak RT yang duduk di depan pintu kamar. Ustazah itu hanya mengangguk pelan. Meski jelas dari wajahnya bahwa dia tidak yakin dengan apa yang akan mereka temukan di dalam kamar. Pak RT kemudian berdiri perlahan dan melangkah menuju pintu kamarnya Nyak Siah. Tangannya bergetar saat ia mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka lebar. Di dalam kamar, suasana tampak biasa saja. Kasur Nyak Siah masih terhampar rapi seperti sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang membuat udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Pak RT melangkah masuk, mencoba memeriksa sekeliling. Namun, tak ada apa-apa di sana. Hanya saja aroma dupa yang lebih kuat terasa di kamar itu. Seperti ada yang baru saja menyalakan dupa di dalam. "Kosong, gak ada apa-apa," kata Pak RT, mencoba menenangkan semua orang. Tapi raut wajahnya tampak tegang, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakannya. Ustazah itu kembali melanjutkan tahlilan. Meski suasana masih terasa aneh, doa-doa yang dibaca terasa semakin berat. Beberapa orang mulai gelisah, ada yang saling pandang,
tapi tak satu pun yang berani bersuara. Hingga tiba-tiba terdengar suara dentingan pelan dari arah dapur, seperti suara sendok yang jatuh. Mei dan Rina langsung menoleh ke arah suara itu. Mata mereka melebar. "Kamu dengar kan?" bisik Mei. "Iya, aku juga dengar," jawab Rina dengan suara bergetar. Suasana menjadi semakin mencekam. Ustazah yang memimpin doa mulai mempercepat bacaannya, seakan ingin segera menyelesaikan tahlilan malam itu. Semua orang di ruangan itu mulai merasakan hawa dingin yang tak biasa. Meskipun jendela dari pintu sudah tertutup rapat. Saat tahlilan hampir selesai, tiba-tiba pintu kamar Nyak Siah terbanting keras, seakan ada yang menutupnya dengan paksa. Semua orang terkejut dan memandang ke arah pintu dengan tatapan takut. Ustazah itu langsung berdiri dan mengajak semua orang untuk berdiri juga. "Kita selesaikan di luar saja. Ada yang tidak beres di sini," ujarnya dengan tegas. Orang-orang segera beranjak keluar, meninggalkan rumah Nyak Siah dengan perasaan yang tak menentu. Di luar, angin masih bertiup kencang dan sisa-sisa hujan masih menetes dari atap. Namun, dibandingkan dengan suasana di dalam rumah, udara di luar terasa lebih ringan. Wati, Isah, dan Arun saling berpandangan. Sementara Mei, Rina, dan Nela hanya terdiam, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah malam itu, cerita tentang bayangan yang terlihat lewat di depan kamar Nyak Siah menyebar di antara warga kampung. Banyak yang mengatakan bahwa arwah Nyak Siah mungkin masih belum tenang, masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Beberapa bahkan mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu ketika mereka melewatinya setelah maghrib. Meski begitu, kamar Nyak Siah tetap dibiarkan kosong setelah tahlilan selesai. Seakan-akan semua orang sepakat untuk tidak mengganggu penghuni yang mungkin masih tinggal di sana. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani masuk ke kamar Nyak Siah, terutama setelah maghrib. Kamar itu dibiarkan terkunci rapat, namun cerita tentangnya terus hidup di benak warga. Oke teman-teman, demikian dulu untuk cerita horor kali ini. Semoga bisa menghibur dan membuat bulu kuduk Anda merinding. Jangan lupa untuk like and subscribe channel DKN Horor. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.